Mas Anas Urbaningrum, mantan Ketua Partai Demokrat yang saat ini mendapatkan fitnah sehingga masuk di penjara, katanya akan buka-bukaan sesudah bebas nantinya. Apakah ini menjadi ancaman bagi Pak SBY dan elit Partai Demokrat lainnya, atau sebatas ancaman saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mas Anas Urbaningrum, seorang tokoh muda pada waktu itu, berkarir di KPU, selanjutnya menjadi ketua Partai Demokrat. Namun pada titik tertentu dia harus berurusan dengan hakim atau pengadilan tipikor dan masuk penjara. Sebentar lagi akan dibebaskan dan akan buka-bukaan, katanya. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas apakah ini sebatas gertakan saja atau memang ini adalah ingin menghadirkan sebuah kebenaran. Pertama, kita lihat di Detik. Anas Urbaningrum siap buka-bukaan usai bebas. Ini kata Demokrat. Yang pertama kali ngomong adalah kata Demokrat. Kami tak ingin mengomentari lebih jauh karena ini peristiwa hukum, maka semestinya saluran dan pilihan caranya pun mesti yang relevan, kata Kamhar kepada teman-teman wartawan. Ini disampaikan oleh Mas Anas Urbaningrum. Maksudnya yang disampaikan oleh Kamhar, benar masyarakat sudah cerdas untuk menyikapi suatu peristiwa. Kemudian kita baca di Detik laginya, satunya, Anas Urbaningrum tulis surat jelang bebas, bicara kezaliman dan kriminalisasi. Oh, ini kelihatannya kok menarik. Mungkin ini, tapi coba kita bandingkan dengan yang lain. Di Tempo, Gede Pasek, Anas Urbaningrum siap buka-bukaan kasus Hambalang setelah bebas. Oh, ini adalah orang kepercayaan Mas Anas, Gede Pasek. Kemudian di CNN Indonesia, Anas Urbaningrum tulis surat jelang bebas penjara. Dan yang terakhir di Kompas, Gede Pasek sebut jabatan Anas Urbaningrum dipakai akan dia bahas April. Ayo pilih kalian mana? Kita pilih yang di Detik, nanti disambung dengan yang ada di Tempo. Anas Urbaningrum tulis surat jelang bebas, bicara kezaliman dan kriminalisasi. Jakarta, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menulis surat jelang bebas. Dalam suratnya dia menyinggung kezaliman dan kriminalisasi. Surat itu diunggah di Twitter Anas Urbaningrum. Surat dari Anas dititipkan lewat kerabat yang berkunjung. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Gede Pasek Suardika membenarkan surat tersebut. Pasek menyebut surat tersebut tulisan tangan Anas Urbaningrum. Ya, benar, itu tulis tangan beliau yang dititipkan teman saat ke sana, kata Pasek saat dikonfirmasi. Pasek mengatakan Anas akan bebas April 2023 ini, namun tanggal pastinya tergantung Dirjen Lapas. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Kan sudah saya sampaikan dan dimuat di berbagai media April, maksudnya bebas. Soal tanggalnya tergantung Dirjen Lapas, kata Pasek. Kembali ke surat, Anas mengatakan dirinya akan bebas dalam waktu dekat. Dia lalu menyinggung kezaliman dan kriminalisasi. Dia juga meminta sahabatnya untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas. Berikut ini surat tulisan tangan Anas. Ada saatnya pergi, ada waktunya pulang.
insya Allah beberapa waktu tersisa menjalani pengasingan akan tunai dengan baik. Saya paham para sahabat marah terhadap kezaliman dan kriminalisasi. Tetap tenang, sabar, dan menjaga suasana kondusif adalah hal yang baik untuk dilakukan. Kita akan terus berjuang bersama untuk keadilan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab. Salam keadilan. Tertanda Anas Urbaningrum. Kalau kita sambungkan dengan yang terjadi di Detik, itu hubungannya dengan bagaimana Mas Anas akan buka-bukaan sebagaimana yang disampaikan oleh Gede Pasek. Judulnya cukup menarik, Gede Pasek, Anas Urbaningrum siap buka-bukaan kasus Hambalang setelah bebas. Anas, kata dia, siap membeberkan sejumlah kejanggalan penanganan kasus korupsi proses proyek atlet Hambalang. Salah satunya, kata dia, adalah soal bocornya surat perintah penyidikan, sprindik. Oh iya, nanti beliau akan bergabung dan itu akan dibuka. Juga tidak hanya sekedar sprindik bocor yang jadi problem sejarah hitam KPK waktu itu. Mengenai kebocoran sprindik Hambalang, Pasek mengatakan hal itu menunjukkan tidak independennya KPK pada saat itu dan memperlihatkan penanganan kasus yang problematis. Itu kan sprindik bocor, kemudian dari bocornya dari sebuah simpul kekuasaan, itu kan sudah bahasa yang tidak independen waktu itu. Pasek menyinggung gencarnya usaha menjadikan Anas Urbaningrum sebagai tersangka, misalnya saja, kata dia, soal penerimaan gratifikasi mobil Harrier dalam kasus Hambalang. Contoh begini, putusan PK itu menyebutkan Mas Anas tidak terbukti di mobil Harrier, sementara dijadikan tersangka mobil Harrier. Tersangka dikembangkan terus kemudian ke Hambalang, ujar mantan anggota DPD RI tersebut. Pasek juga menilai saat pemeriksaan saksi oleh KPK dalam kasus Hambalang tidak berimbang, sebab menurut dia sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan justru tidak diperiksa. Saya kira waktu pemeriksaan itu agak lucu juga mempermasalahkan Kongres, tetapi Ketua SC tidak diperiksa, Ketua Dewan Pembina tidak diperiksa untuk menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Jadi bulan April, Mas Anas Urbaningrum, sosok anak muda yang waktu itu menjadi legend terkait dengan dunia perpolitikan yang ada di negeri ini. Pemikiran-pemikirannya menghiasi dan beliau menjadi inspirasi bagi generasi muda. Sebagaimana pertanyaan tadi, apakah beliau akan bukan atau tidak pasca dibebaskan pada bulan April nanti? Menurut analisis saya, pertama, bahwa bulan April adalah sebuah kemerdekaan bagi Mas Anas Urbaningrum, sehingga dalam bahasa suratnya itu kan sangat jelas ya, beliau ada saatnya pergi, ada waktunya pulang, insya Allah beberapa waktu tersisa menjalani pengasingan akan tunai dengan baik. Saya paham para sahabat marah terhadap kezaliman dan kriminalisasi. Tetap tenang, sabar, dan menjaga suasana kondusif adalah hal yang baik untuk dilakukan. Kita akan terus berjuang bersama untuk keadilan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab. Jadi, melihat dari suratnya itu betul bahwa pada bulan April beliau sudah bebas dan menyelesaikan semua putusan hakim, meskipun waktu itu beliau malah ditambahin ketika melaksanakan kasasi ataupun selanjutnya. Pecinta masa depan negeri. Kedua, apakah, pertanyaan tadi, apakah
Mas Anas akan buka-bukaan terkait dengan berbagai hal. Kalau menurut informasi dari Gede Pasek atau yang lain, beliau akan buka-bukaan terkait dengan berbagai hal yang dalam bahasa suratnya adalah kezaliman dan kriminalisasi. Menurut saya sih, apa yang disampaikan Gede Pasek ataupun lainnya itu betul, bahwa beliau akan melakukan buka-bukaan kezaliman dan kriminalisasi. Namun ini mungkin agak mengerucut kepada personal-personal yang melakukan kriminalisasi dan kezaliman. Sebuah kekuasaan itu tidak akan langgeng. Jadi dalam negara demokrasi, kekuasaan itu akan berpindah. Sehingga siapa yang berkuasa itu biasanya mendasarkan pada the government from the people, for the people, by the people. Maksudnya adalah sebuah pemerintahan yang memberikan amanah kepadanya untuk berkuasa, tetapi dia ketika diberi kepercayaan memang sesuai dengan kondisi yang menjadi kebutuhan masyarakat waktu itu. Sehingga menurut saya sih akan buka-bukaan terkait dengan kezaliman dan kriminalisasi yang terjadi. Dan siapapun orangnya perlu super hati-hati dalam hal ini, termasuk orang yang tidak masuk dalam pusaran kezaliman dan kriminalisasi ketika itu, seandainya pada suatu saat berkuasa. Ketiga, seperti apa buka-bukaannya? Lah itu, kalau dalam bahasanya Gede Pasek tadi kan, bahwa bocornya sprindik itu nanti kalau dikejar oleh teman-teman media, kemungkinan besar akan disampaikan bahwa penegak hukum itu perlu independen. Itu mengapa sampai bocor sprindik? Ini kan dalam bahasanya KPK seharusnya Dewan Etik harus bergerak. Nah, apakah waktu itu belum ada Dewan Etik? Menurut saya sudah ada ya. Menurut saya bagaimana ketika ada kebocoran pasti dari orang dalam. Dan di situ adalah penegakan hukum itu juga perlu terjadi. Maksudnya, mengapa sih sprindik bocor? Kok sudah tahu? Ini sprindik ini bukan bocornya, tapi by design dari seseorang atau lembaga tertentu, atau memang mendasarkan pada sebuah kesalahan yang diputus oleh komisioner KPK, sehingga itu yang benar terjadi. Ya memang ketika bocor itu semuanya berprasangka yang berbagai macam ya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga bulan April merupakan bulan yang menyenangkan bagi Mas Anas Urbaningrum dan para pendukungnya ataupun orang yang mempunyai kecintaan kepada Mas Anas. Dan siapapun tokohnya pasti mengalami seperti Mas Anas. Jadi kalau kita bandingkan dengan pada waktu Bung Karno, ketika beliau berjuang untuk melawan penjajah, pasti orang penjajah mengatakan ini adalah orang yang berani melawan, yang melakukan perlawanan, atau bahkan penjahat. Tapi dalam perjalanannya, karena yang diperjuangkan Bung Karno adalah sebuah kebaikan, kemerdekaan Indonesia, maka beliau dipilih untuk menjadi presiden dan ketika meninggal dijadikan pahlawan. Begitu juga kalau kita melihat misalkan teman-teman yang ada di Timur Leste, pasti ada cara pandang yang berbeda misalkan terhadap Sanana Gusmao. Di sini mengatakan itu adalah penjahat, tetapi di sisi yang lain adalah dia adalah pahlawan. Dan pada kesempatan ini Mas Anas di sela-sela itu mungkin ada yang bertanya, loh bukan, ini berbeda, ini korupsi. Kalau korupsi itu ya korupsi, kalau ngomong pidana perang ya pidana perang, kalau pidana lainnya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Definisi korupsi itu antara satu dengan lainnya, apalagi kalau kita flashback pada 2013, selanjutnya terjadi perdebatan yang panjang.
apakah Mas Anas korupsi atau diberi label korupsi? Itu yang harus dikelirkan sesudah beliau keluar dari penjara, supaya kita tidak ada salah paham. Perdana Menteri Malaysia, kalian paham kan, ketika Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim difitnah sodomi, itu kan menjijikkan kan, itu kan seperti nggak masuk akal, tetapi terjadi proses hukum dan Anwar Ibrahim masuk penjara. Tetapi pada perkembangannya secara politis, Anwar Ibrahim bisa meyakinkan kepada masyarakat warga Melayu, warga Malaysia, dan beliau terpilih menjadi Perdana Menteri. Bagaimana tentang cerita sodomi yang menjijikkan waktu itu? Ya, hilang begitu saja. Begitu juga tentang korupsi. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama, bahwa label negatif itu belum tentu yang bersangkutan melaksanakan, tapi dia hanya menjadi korban kriminalisasi dan ketoliman. Semoga nanti Mas Anas bisa mengklarifikasi semuanya, dan apa yang salah perlu ditegakkan. Kebenaran harus hadir. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.